Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan perkuliahan pada kali ini. Salawat beriringan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama saya hormati Ibu Ganda Hijrah Solaras dan juga Ibu Ramadhani Fitri selaku dosen pengampu mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi yang sebelumnya perkenalkan nama saya Nailatul Fadilah dengan NIM 2203 1087. Lalu Dini Anggraini 2203 1010. Selanjutnya, Permata Nilamsari dengan NIM 2203 1096 dan yang terakhir Yuli Destrianti dengan NIM 2203 1050. Pada kali ini kami akan bahas tentang struktur sel tumbuhan yang terdiri atas materi pokoknya ada dinding sel dan komponen protoplasma. Pada dinding sel terdapat dinding sel primer, dinding sekunder, lamela tengah, dan juga hubungan antar sel. Pada komponen protoplasma terdapat komponen protoplasma dan yang non-protoplasma. Materi pertama yaitu dinding sel yang akan dijelaskan oleh Permata Nilamsari. Kepada Permata Nilamsari dipersilakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel merupakan bagian sel yang tidak hidup dan relatif kaku. Tidak berubah bentuknya, akibatnya tubuh tumbuhan dewasa tetap konstan baik bentuk maupun posisinya. Ini merupakan gambar proses pembentukan dinding sel. Gambar yang A merupakan selama telofase fragmoplast berkembang di antara dua inti sel. Gambar yang B merupakan munculnya semacam partikel-partikel kecil yang kemudian meluas ke arah dinding sel induk yang berubah menjadi papan sel. Gambar C yaitu terbentuknya dinding sel. Selanjutnya yaitu dinding primer. Dinding primer mempunyai struktur yang khas dengan mikrofibril yang berbeda di dalam matriks non-kristalin. Fungsinya berhubungan dengan fleksibilitas dan ekstensibilitas dari protoplas. Dinding primer dibentuk di atas papan sel dalam eases pembelahan sel. Yang pertama yaitu dinding primer tersusun dari sel gelasa, hemisetulos, dan persenyawaan pektin. Yang kedua merupakan selulosa pada dinding primer terdiri atas unit-unit rantai glukosa CHIOSN yang panjang lurus tidak bercambang dengan ujung-ujung saling berhubungan. Selanjutnya yaitu beratus-ratus molekul yang seperti rantai itu terjalin dalam benang-benang disebut mikrofibril. Selanjutnya yaitu dinding sekunder. Dinding sekunder adalah dinding yang terbentuk setelah dinding primer, umumnya terjadi pada sel yang telah berkembang penuh sehingga terjadi penebalan dinding berikutnya. Dinding yang terbentuk terakhir ini disebut dinding sekunder. Dinding sekunder ditandai dengan adanya struktur yang khas berupa mikrofibril yang tersusun secara paralel dan rapi untuk setiap lapisnya, kaku dan non-ekstensibel. Dinding sekunder terutama terdiri dari selulosa atau campuran selulosa dengan hemiselulosa. Dinding sekunder terbentuk di sebelah permukaan dinding primer dan dianggap sebagai dinding suplemen yang berfungsi sebagai mekanik atau penguat. Dua dinding sekunder terdiri atas dua lapisan atau lebih. Selanjutnya yaitu lamela tengah, yaitu lapisan intraseluler yang melekat dinding primer dua sel yang berdekatan, tersusun oleh senyawa pektin yang merupakan suatu campuran kalsium dan magnesium pektat. Beberapa materi dan jamur dapat menghasilkan enzim pektinase yang dapat menyebabkan busuk dan lunak pada jaringan tumbuhan, contohnya pada bakteri Erwinia keratophora. Ini merupakan gambar dinding sel. Yang berwarna merah merupakan gluci pectin layer, yang berwarna kuning merupakan primary cell wall, yang berwarna oranye yaitu secondary cell wall. Dinding sel terdiri dari middle lamella, primary cell wall, plasma membran, soluble protein, hemiselulose, selulose mikrofibril, dan pektin. Fungsinya yaitu memberi bentuk statis pada sel dan melindungi bagian dalam sel. Terdiri dari selulosa. Terima kasih kepada Permata Nilamsari. Selanjutnya yaitu hubungan antar sel yang akan dijelaskan oleh Yuli Destrianti. Kepada Yuli dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hubungan antar sel.
Penghubung antara suatu sel dengan sel di sekitarnya yang disebut dengan nokta atau pits balan dinding sel. Pada sel-sel yang hidup pada daerah nokta terdapat plasmodesmata. Nokta mempunyai bagian-bagian pokok yaitu 1. Ruang nokta, 2. Membran nokta. Selaput nokta merupakan selaput yang dibentuk oleh dinding primer dan ia lamela tengah yang memisahkan dua ruang nokta dari pasangan nokta. 3. Lubang nokta atau celah nokta. Lubang nokta terdapat pada sisi dalam dari dinding sel. Nokta dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Nokta sederhana atau simple pits atau nokta biasa. Nokta sederhana biasanya terdapat pada sel parenkim, rambut kulit kayu, dan skleret. 2. Nokta berhalaman atau bordered pit atau nokta terlindungi. Nokta berhalaman dinding sekunder melingkungi ruang nokta. Merupakan batas dan berakhir dengan lubang menghadap ke arah lumen yang disebut dengan lubang nokta. Selanjutnya, nokta berhalaman terdapat pada bagian-bagian xilem seperti trakeit. Susunan nokta ini lebih kompleks. Di sini yaitu ada skema. Lihat dari gambar itu ada nokta biasa atau simple pits. Nokta berupa celah saluran biasa terdapat pada sel parenkim. Yang kedua ada nokta setengah ladam atau half bordered pits, nokta antara sel parenkim dan sel trakeit. Yang ketiga ada nokta ladam atau bordered pit, nokta yang berbentuk ladam atau sepatu kuda tersusun dari celah sempit. Dan ruang nokta pit membran atau margo terus pada sel trakeit. Yang selanjutnya yaitu komponen sitoplasma. Protoplasma disebut juga dengan isi sel, mengandung komponen yang berselaput maupun yang tidak berselaput. Yang pertama ada komponen protoplasma. Secara garis besar, komponen protoplasma dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada komponen protoplasma atau komponen yang hidup dari sel, terdiri dari sitoplasma, nukleus atau inti sel, mitokondria, plastida, retikulum, endoplasma, ribosom, lisosom, sterisom, dan badan Golgi. Yang kedua ada komponen non-protoplasma atau komponen yang tidak hidup dari sel, terdiri dari vakuola dan hasil-hasil metabolisme antara lain kristal, minyak atsiri, amilium, dan aleuron. Bagian yang termasuk komponen protoplasma adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian dari protoplasma, disebut juga plasma sel, cairan sel, atau plasma saja. Bermacam-macam zat organik maupun anorganik terdapat dalam medium air yang merupakan bahan dasar dari sitoplasma yang mengandung 85-90%. Aliran sitoplasma ini dapat dibedakan atas dua macam. Yang pertama ada rotasi, merupakan gerakan plasma sel yang berarah, gerak melingkar secara tetap. Gerakan ini hanya terjadi pada sel-sel yang mempunyai satu vakuola besar. Ketika berlangsungnya gerakan ini, kadang-kadang nukleus dan plastida dapat terpengaruh sehingga mengikuti gerakan tersebut. 2. Sirkulasi merupakan arah gerakan lebih dari satu arah atau gerakan seakan-akan tidak menentu. Gerakan ini biasanya dapat dilihat pada sel yang mempunyai beberapa vakuola yang kecil-kecil. Yang B, nukleus atau inti sel.
Yang pertama itu membran nukleus yang mengelilingi nukleus. Membran nukleus merupakan pembatas antara sitoplasma dengan nukleoplasma. Rangkap dua dan pada tempat-tempat tertentu terdapat pori-pori. Yang kedua ada nukleoplasma, ada cairan yang merupakan matriks terdapat dalam membran nukleus. Yang selanjutnya yaitu nukleus. Selanjutnya ada benang-benang kromatin. Nah, di sini ada macam-macam plastisida. Yang pertama ada leukoplast atau tidak berwarna. Yang kedua amiloplas atau membentuk amilun. Yang selanjutnya ada kloroplas. Klorofil ditambah karotenoid. Selanjutnya ada kromoplas, yaitu karotenoid ditambah klorofil. Selanjutnya ada elastoplas atau pembentukan minyak dan atau pembentukan protein. Nah, di sini ada bagian-bagian dari komponen sitoplasma atau protoplasma, yaitu ada lapisan tipis, tilakoid, protein asam atau DNA, dan biji pati. Selanjutnya ada tilakoid stroma dan bulir, stroma, membran luar, dan Baik, terima kasih kepada Yuli Destrianti. Selanjutnya yaitu komponen sitoplasma yang akan dijelaskan oleh Dini. Kepada Dini, dipersilakan. Baiklah, komponen sitoplasma yang selanjutnya yaitu mitokondria. Membran dalam mengadakan perlipatan ke arah dalam yang disebut dengan kristae. Mitokondria mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan respirasi sel, mengandung enzim-enzim respirasi. Seperti yang kita lihat pada gambar, dalam mitokondria terdapat ATP sintas partikel, ada matriks, intermembran spas, ada kristae, ribosom, granula, DNA, dan inner membran, outer membran. Selanjutnya, komponen pada sitoplasma yaitu ribosom. Terdapat pada sitoplasma dan kadang dijumpai menempel pada membran sebelah luar retikulum endoplasma yang tersusun sangat teratur, roset, spiral, ataupun melingkar. Ribosom mengandung ARN, mengandung nukleoprotein, dan enzim-enzim yang diperlukan dalam sintesa protein. Masing-masing ribosom terdiri dari dua subunit yang satu sama lain berbeda dalam hal ukuran. Dua buah subunit ini berhubungan satu sama lainnya dalam suatu ikatan yang memerlukan ion magnesium untuk stabilitasnya. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berbentuk seperti tabung kampus, bercabang atau seperti bulu sempit yang kadang berawal dari membran inti dan berakhir pada membran plasma. Retikulum endoplasma ada yang mengandung ribosom, disebut retikulum endoplasma granular atau kasar, dan ada tidak mengandung ribosom, disebut retikulum endoplasma non-granular atau halus. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat sintesis berbagai bagian sel yang penting, antara lain asam lemak dan protein. Seperti yang terlihat pada gambar sel tumbuhan, yang warna kuning nukleolus, yang berwarna ungu nukleus, dan seperti misalkan itu ribosom atau retikulum endoplasma. Ada diktiosom atau badan Golgi. Diktiosom pertama kali ditemukan pada sel hewan oleh Camillo Golgi pada tahun 1898. Terdiri dari tumpukan sisterna putih yang bulat.
terbenam dalam sitoplasma. Senyawa ini terdiri dari protein atau glikoprotein yang bergerak di antara sisterna menuju ke membran sel atau vakuola. Yang selanjutnya ada mikrobodi. Mikrobodi merupakan badan renik berdiameter antara 0,5 sampai 1,5 nm. Terdapat dalam sitoplasma sel dari berbagai jaringan. Mikrobodi dibatasi oleh membran tunggal dan matrixnya tampak seperti granul atau fibril, berisi berbagai macam enzim sesuai dengan macam sel atau jaringannya. Ada sferosom. Sferosom merupakan tubuh lipid yang dikelilingi membran, berbentuk bulat dengan diameter 0,5 sampai 1 mm, berfungsi dalam sintesis lemak dan di dalamnya juga dijumpai adanya timbunan lemak. Selanjutnya lisosom. Lisosom berbentuk seperti mitokondria tetapi hanya mempunyai membran tunggal dan tidak mempunyai krista. Mempunyai diameter 0,4 sampai 0,8 dan lazim dijumpai pada sel-sel hewan. Pada sel tumbuhan kadang-kadang terdapat pada sel-sel meristem tetapi tidak selalu dijumpai adanya lisosom. Fungsi lisosom dan struktur. Yang pertama ada lipid bilayar, ada protein transport, enzim hidrolitik, membran plasma, dan transport protein. Selanjutnya komponen non-protoplasma, yaitu vakuola. Selain dari plastida dan dinding sel, vakuola merupakan salah satu dari 3 karakteristik yang membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan, dan merupakan suatu komponen yang penting dari protoplas tumbuhan. Vakuola, yaitu bahasa latinnya vacuus berarti kosong, adalah rongga di dalam sitoplasma yang berisi. Pada sel yang masih muda atau meristematik, beberapa vakuola berupa tetes-tetes kecil di dalam sitoplasma karena membesar. Vakuola-vakuola kecil ini meluas dan akhirnya menyatu sehingga terbentuklah suatu vakuola besar. Baik, terima kasih kepada Dini Anggreni ini. Selanjutnya yaitu fungsi dari vakuola adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tempat menyimpan bahan-bahan yang tidak langsung dipakai dan sebagai cadangan air dalam sel sehingga kekakuan sel dapat dipertahankan. Selanjutnya ada zat ergastoik. Zat ergastik atau dari bahasa Yunani erg yang berarti kerja adalah produk-produk metabolisme. Substansi ini dapat muncul atau hilang pada waktu yang berupa produk-produk cadangan atau sisa-sisa zat yang 60 sel dan jaringan pada tumbuhan, sehingga terbentuknya suatu vakuola besar. Fungsi dari vakuola adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat menyimpan bahan-bahan yang tidak langsung dipakai dan juga tempat cadangan dalam sel. Selanjutnya ada tanin atau zat penyama, merupakan derivat fenol dan biasanya terkait dengan glukosida yang tersebar luas pada tumbuhan. Tanin biasanya tampak sebagai massa butiran bahan yang berwarna kuning, merah, dan coklat. Tanin terdapat pada dinding sel, di dalam sel mati, dan di dalam kulit kayu. Tanin dapat ditemukan dalam bagian yang berbeda pada tumbuhan. Selanjutnya ada antosianin. Antosianin merupakan suatu glikosida yang biasanya mengandung 1 atau 2 unit glukosa atau galaktosa dan memberikan zat warna pada tumbuhan dan dapat dilarutkan pada cairan vakuola. Selanjutnya ada minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan minyak yang mudah menguap atau menyebabkan aroma bau pada spesies tertentu. Minyak atsiri dapat ditemukan pada rimpang jahe atau kulit buah jeruk, serta pada buah cabai dan juga daun sirih. Minyak atsiri yang terdapat pada bunga mempunyai bau yang menarik sehingga membantu dalam proses penyembuhan. Selanjutnya ada rasin atau damar. Rasin atau damar memiliki susunan yang tidak berbeda dengan minyak atsiri, tetapi lebih kompleks, dan rasin ini sering terdapat pada saluran rasin dan banyak ditemukan pada tumbuhan kanifera dan pada tumbuhan pinus. Fungsi dari rasin juga sama dengan tinin. Selanjutnya ada bersifat padat. Pada kristal kalsium oksalat biasanya terbentuk sebagai hasil akhir sekresi dari pertukaran zat dalam sitoplasma.
Kristal ini mempunyai beberapa bentuk seperti raflida, prisma, pasir, dus, steril, dan juga stiloid. Yang selanjutnya ada kristal kalsium karbonat. Kristal ini jarang ditemukan pada tumbuhan. Senyawa ini kadang-kadang bergabung dengan dinding sel dan bentuk sistolit yang terbentuk seperti sarang lebah. Kristal ini biasanya terdapat pada sel epidermis, daun, dan pada tumbuhan famili Moraceae. Amilum atau pati. Amilum atau pati sering juga disebut dengan tepung atau peti dan tergolong dalam polisakarida yang tidak larut dalam air, berkembang dalam bentuk butir-butir dalam plastik. Selain selulosa, amilum merupakan karbohidrat yang paling banyak ditemukan dalam tumbuhan. Amilum dapat juga dibedakan berdasarkan letak hilus. Yang pertama, amilum centris, hilum terletak di tengah. Yang kedua, amilum excentris, hilum terletak di pinggir. Amilum dapat dibedakan lagi berdasarkan jumlah hilum. Yang pertama, amilum tunggal atau monodel merupakan butir amilum yang mempunyai sebuah hilum yang dikelilingi oleh lamela, misalnya terdapat pada umbi jalar. Yang kedua, ada amilum setengah majemuk atau Iadelphi, merupakan amilum yang mempunyai lebih dari satu hilum yang masing-masing dikelilingi oleh lamela dan di luarnya dikelilingi oleh lamela bersama, misalnya pada umbi kentang. Yang ketiga, amilum majemuk atau Polyadelph merupakan butir amilum yang mempunyai lebih dari satu hilum, masing-masing dikelilingi oleh lamela dan di luarnya tidak dikelilingi oleh lamela bersama, misalnya pada padi. Yang D, inulin merupakan karbohidrat yang larut dalam sel polisakarida. Inulin banyak ditemukan pada akar dan Compositae seperti pada umbi akar, dabi, dan Dali sp dan B tuberosum. Yang E ada aleron. Aleron merupakan protein yang umumnya terdapat pada biji, yaitu pada bagian endosperm, perisperm atau embrio yang berbentuk butiran-butiran, dapat digunakan sebagai cadangan makanan dan bersifat amorf, bentuk kristal dan kombinasinya. Aloeroform berupa suatu badan yang berbentuk bulat atau lonjong, yang terdiri atas kristoid, butiran seperti kristal. Yang kedua ada globoid, merupakan butiran seperti bulatan, dan yang terdiri atas garam kristal Ca dan magnesium Mg. Proses terbentuknya aleron. Baik, itulah tadi materi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.